Nanti kalau banjir urusan pribadi, longsor urusan pribadi. Kita tahu bahwasanya daerah sempadan sungai, bibir sungai, itu adalah wilayah yang oleh pemerintah tidak boleh dijadikan sebagai daerah bangunan. Karena alasannya rawan dengan longsor, dan itu tujuannya untuk menyelamatkan sungai. Agar ketika terjadi pelebaran tidak ada penggusuran, agar ketika terjadi banjir tidak ada yang keganggu, termasuk ketika longsor tidak ada yang terancam bahaya. Maka sebenarnya tujuan pemerintah dengan menjadikan adanya sempadan sungai sekian meter di bibir sungai tidak boleh ada bangunan, tujuan besarnya adalah untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Sekarang tempat seperti ini kalau itu dikuasai oleh pemerintah berarti menjadi tempat umum, boleh nggak ada aktivitas di sana? Di halaman 108 saya sebutkan ada 3 hal yang perlu kita bedakan: menguasai dan memanfaatkan. Memiliki, menguasai dan memanfaatkan. Apa bedanya? Coba semuanya. Apakah semua yang kita kuasai? Jawabannya tidak. Ada sesuatu yang kita miliki tapi tidak kita kuasai, dan sebaliknya ada sesuatu yang kita kuasai tapi tidak kita miliki. Bisa kasih contoh yang dimiliki tapi tidak dikuasai? Contohnya rumah kontrakan. Ada punya rumah, ada kontrakan. Rumah itu milik siapa? Yang punya rumah. Siapa yang menguasai? Orang yang kontrak. Maka di situ ada memiliki, ada menguasai. Berbeda dua hal ini. Ada orang utang, kemudian dia serahkan sebuah barang sebagai barang gadai, jaminan. Misalnya jaminannya adalah motor. Siapa pemilik motor ini? Orang yang menerima utang. Siapa yang menguasai? Orang yang memberi utang. Sehingga ada memiliki, ada menguasai. Baik. Nah, tempat umum yang itu menjadi lahan milik pemerintah tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dikuasai. Karena menguasai tempat umum berarti dia melanggar sesuatu yang bukan haknya. Berbeda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga sebatas memanfaatkan. Kalau sifatnya memanfaatkan berarti dia tidak permanen, hanya sementara. Tidak ada kesempatan untuk memiliki dan tidak ada kesempatan untuk menguasai. Saya sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau pernah mengatakan, "Wa ma kana min asy-syawari' wal-turuqat war-rihab bi bainal imran." Ada di halaman 109. Fa laysa li ahadin ihya'uhu sawa'an kana wasi'an aw dayyiqan wa sawa'un dayyaqa 'ala an-nasi bidzalika wa sawa'un dayyaqa 'ala an-nasi bidzalika aw lam yudayyiq li'anna dzalika yashtariku fihi al-muslimun wa tata'allaqu bihi maslahatuhum fa ashbahu masajidahum jalan umum, lorong atau lapangan di tengah kota, yang itu merupakan sarana milik bersama. Tidak berhak bagi siapapun untuk mengelola dengan cara ditanami, baik tempatnya luas maupun sempit, baik mengganggu orang lain maupun tidak mengganggu, karena tempat ini milik bersama kaum muslimin, sehingga pemanfaatannya dikembalikan kepada kemaslahatan mereka sebagaimana masjid. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang ngakling bagian di masjid. Salah satu alasannya adalah karena ini milik bersama. Sehingga misalnya ada orang yang masang sajadah, pokoknya nggak boleh ada orang yang menempati sajadah saya ini. Dia pula sajadah tetap terpasang. Dan jadi aturan dia nggak boleh ada yang menempati di sini. Dan kayak gini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seluruh wilayah masjid milik bersama. Siapapun punya hak untuk memanfaatkannya
dan tidak boleh ada orang yang menguasainya. Baik. Sehingga dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah yang tadi kita sebutkan, bahwa wilayah yang itu merupakan milik umum, properti yang di situ milik bersama, tidak boleh dimiliki, tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu atau individu tertentu. Selanjutnya, bolehkah dimanfaatkan? Dulu sempat ramai ketika Al-Ustaz Irwan Tarmizi menyampaikan sebuah penjelasan bahwa jualan di trotoar hukumnya dilarang dan penghasilannya haram, ya. Sehingga ketika ada orang yang dia punya gerobak kemudian jualan jajan di atas selokan yang dikasih papan atau dicor, maka penghasilannya termasuk penghasilan yang bermasalah. Dan ada beberapa ikhwan yang tanya kepada saya, seperti ini hukumnya bagaimana? Dan ketika itu buku ini belum terbit. Alhamdulillah, saya menemukan beberapa keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, sehingga kita bisa membedakan tiga hal tadi: memiliki, menguasai, dan memanfaatkan. Memiliki dan menguasai trotoar dan tempat-tempat umum jelas tidak boleh, karena seperti ini berarti melanggar sesuatu yang bukan haknya. Yang boleh adalah yang terakhir, memanfaatkan. Nah, apa batasan memanfaatkan? Anda silakan lihat di halaman 113. Berjualan di trotoar termasuk memberikan doror jenis yang kedua, yaitu mengganggu orang lain yang ada manfaatnya bagi pelaku. Dan para ulama menilai bahwa doror di sini masih dalam taraf ala wajhil muqtad, doror yang ditoleransi selama jalanannya luas dan tidak sampai menghalangi para pengguna jalan. Dalam arti gangguan yang diberikan masih bisa ditoleransi. Baik. Lalu saya sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Wa yajuzul irtifaq bil qu'ud fil wasi min dzalika lil bai'i wasyira'. Boleh memanfaatkan daerah-daerah jalanan dengan menduduki tempat-tempat umum yang luas untuk jual beli, selama ala wajhi la yadhiqu ala ahad, selama tidak mengganggu orang lain, wala yadhurru bil ma'ruf, dan tidak mengganggu pejalan kaki. Apa alasannya? Littifaqi ahli al-amsar fi jami'il aqsar ala iqrarin nasi ala dhalika, mengingat kesepakatan kaum muslimin dari berbagai negeri dan berbagai zaman yang menunjukkan bahasanya praktek seperti ini diperbolehkan. Dan yang beliau maksud adalah kejadian yang ada di sekitar Mekah dan Madinah. Sejak dulu sampai sekarang, wilayah di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu banyak pasar. Ada orang berjualan di sana. Dan itu tidak hanya di ruko, Pak. Apalagi zaman dulu belum ada ruko. Adanya ya jualan di tepi-tepi jalan. Sehingga mereka bawa gerobak isinya makanan, terus jualan di tepi-tepi jalan, memanfaatkan kesempatan kaum muslimin yang ibarat selesai melaksanakan ibadah di Masjid Haram maupun di Masjid Nabawi. Dari dulu sampai sekarang seperti itu tradisinya sama. Dan itu dijadikan sebagai dalil oleh Ibnu Qudamah kalau praktek seperti ini diperbolehkan. Maksud beliau seperti ini: kalau ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kebiasaan itu tidak diingkari oleh mereka, berarti itu menunjukkan ijma' mereka, ijma' kaum muslimin kalau perbuatan seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena berarti ulamanya ikut hadir di situ, ulamanya menyaksikan dan mereka tidak mengingkari. Sehingga Allah Ta'ala, praktek seperti ini tidak termasuk di antara pelanggaran dalam masalah agama, artinya hukumnya diperbolehkan. Namun dengan syarat sifatnya hanya sebatas apa tadi? Memanfaatkan, bukan menguasai atau memiliki. Nah, contoh bentuk memanfaatkan di mana, Pak? Sifatnya tidak permanen.
sehingga dia hanya dipakai sementara, hanya digunakan sementara dan tidak permanen. Karena itu kalau ada orang yang menggunakannya namun dia permanen, berarti dia sudah sampai pada taraf menguasai. Tapi kalau tidak permanen, berarti dia sifatnya hanya memanfaatkan. Baik, sekarang kita bisa bawa pada kasus orang yang melakukan jual beli sempadan. Itu bukan tanah dia, itu tanah pemerintah. Sehingga jika objek yang itu milik bersama, milik pemerintah, dijadikan sebagai objek transaksi, berarti apa itu? Berarti apa? Dia memiliki. Makanya dia menjual, merasa memiliki, kemudian menjualnya, bahkan dia mendapatkan uang dari situ. Maka uang ini termasuk di antara uang haram. Kenapa? Bukan miliknya tapi dijual. Bukan harta dia tapi dijual. Atas alasan apa dia menjual tempat itu? Padahal itu bukan miliknya. Terus yang boleh gimana? Menguasai tidak boleh. Anda membuat bangunan permanen tidak boleh. Dicor, kemudian dia apa? Dikasih beton, terus dibuat bangunan, buat ruko, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berarti itu termasuk menguasai. Tapi kalau Anda memanfaatkan secara tidak permanen, Anda tanami terong misalnya, atau ditanami jagung, nanti ketika panen siapapun berhak untuk memiliki, siapapun berhak untuk mengambil. Berarti Anda gunakan untuk umum dan Anda mengambil sebagian, insya Allah tidak masalah. Atau Anda buat gardu untuk misalnya teman-teman duduk di situ, tapi sifatnya tidak permanen, insya Allah tidak masalah. Karena ini sifatnya hanya memanfaatkan dan bukan memiliki. Sehingga kalau menjual jelas terlarang. Membuat bangunan yang permanen ini termasuk menguasai, ini juga jelas terlarang. Tapi kalau hanya sebatas memanfaatkan sementara dan tidak permanen, hukumnya diperbolehkan. Nah, bagi yang sudah terlanjur beli gimana, Pak? Sebenarnya transaksi seperti ini jelas transaksi yang batal. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki. Dan di situ ada larangan. Wal aslu fil nahyi yaqtadil fasad. Dan kaidah menyatakan bahwa jika ada larangan menunjukkan kalau perbuatan yang dilarang itu statusnya batal. Maka kalau jual belinya dilarang, berarti jual belinya adalah jual beli yang batal. Uang yang diterima bukan uang yang sah, barang yang diterima juga bukan barang yang sah, sehingga masing-masing perlu dikembalikan. Uangnya dikembalikan, barangnya dikembalikan. Karena yang jual, objek yang dijual bukan barangnya, maka dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu milik pemerintah. Selanjutnya jangan lagi dijual, tapi kalau mau dimanfaatkan, disilahkan. Baik. Ini yang perlu kita perhatikan terkait masalah aturan bagi mereka yang ingin memanfaatkan lahan umum atau wilayah umum. Dia hanya boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh memiliki. Nah, tadi sempat kita singgung tentang masalah doror ala wajhil muqtad dan doror yang ghairul muqtad. Itu saya bahas di halaman 112. Anda nanti bisa baca bahwa doror itu ada dua, memberikan bahaya bagi orang lain itu ada dua. Yang pertama membahayakan orang lain tapi ditoleransi, dan yang kedua membahayakan orang lain tapi tidak ditoleransi. Batasannya apa? Batasannya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Contohnya, ada orang mau mengadakan walimah. Tradisi di tempat itu, di masyarakat itu, mereka yang mengadakan walimah diizinkan untuk menggunakan jalan depan rumah, sehingga harus menutup jalan. Atau ketika ada keluarganya yang meninggal, dalam rangka untuk menampung tamu yang banyak, maka dikasih deklet, ya, dikasih tenda. Dan ketika tamu pada datang, otomatis jalan ditutup. Uruf masyarakat di tempat itu mengizinkan, tidak jadi masalah, silahkan. Maka ganggu seperti ini hukumnya diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan doror ala wajhil muqtad, mengganggu tapi masih bisa ditoleransi. Yang kedua, ad-doror ala ghairi wajhil muqtad, doror yang tidak bisa ditoleransi. Mengganggu orang lain
tapi secara umum itu ditolak oleh masyarakat. Contohnya gimana Pak? Menyalakan motor King jam 1 malam, lagi rusak knalpotnya. Ini jelas ganggu masyarakat, terutama mereka yang sedang istirahat. Sehingga perbuatan ini ketika dilakukan, ini termasuk di antara tindakan yang melanggar hadis Nabi SAW, la dharara wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau ada orang yang menyalakan mobil Panther solar ya, kemudian ketika keluar asap lebih tidak nyaman untuk dihirup dibandingkan yang pakai bensin atau pertamax. Kalau siang hari dalam kondisi normal, boleh nggak ini? Boleh. Kenapa? Ini termasuk gangguan yang ditoleransi. Nah, disinilah kita bisa membedakan kapan tindakan mengganggu itu diperbolehkan dan kapan tindakan mengganggu tidak diperbolehkan. Punya ayam, kemudian suka main ke tempat tetangganya, terus melek di tempat tetangganya, masuk kategori apa ini? Doror, mutal atau gaya mutal? Ditoleransi atau tidak? Tergantung uruf di masyarakat. Tergantung uruf di masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, kadang ada yang melarang nggak boleh mengadakan hajatan di depan rumah. Sehingga kalau orang mau mengadakan hajatan harus sewa gedung. Nah, seperti tradisi di Jakarta, di pusat kota, nggak ada istilah ke orang untuk jalan, untuk hajatan atau acara walimah, tidak ada. Mereka ketika punya hajatan pasti akan menyewa gedung. Nah, ketika ada orang yang membuat hajatan dan dia gunakan depan rumahnya untuk jalan, ini memberikan donor, hukumnya tidak boleh. Sehingga dia harus cari tempat yang lain untuk bisa menyelenggarakan. Baik, intinya seperti ini, kembali kepada uruf di masyarakat. Kampung Thayyibah, kampung Islam Thayyibah. Kalau Anda melakukan sebuah aktivitas yang menurut masyarakat di sini ganggu, hukumnya nggak boleh. Contohnya apa? Nggak boleh punya anjing, betul? Jadi, kalau Anda punya tetangga bawa anjing gimana? Ini yang melanggar kesepakatan warga. Sehingga ini termasuk di antara aktivitas yang dilarang. Di tempat yang lain punya anjing meskipun sangat galak, bagi masyarakat biasa saja. Nah, disitulah ada pemisahan antara doror yang ditoleransi dan tidak ditoleransi. Dan jualan di trotoar selama sifatnya hanya memanfaatkan sementara dan tidak ganggu, maka hukumnya diperbolehkan. Kalau ganggu, hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, di negara kita seperti ini sudah diatur, makanya ada Satpol PP yang dia menertibkan di sini boleh jualan dagang asongan, di sini pedagang asongan tidak boleh, di sini siapapun boleh buka lapak, yang di sini tidak boleh. Itu salah satu di antara contoh ada gangguan yang ditoleransi dan gangguan yang tidak ditoleransi. Selanjutnya kita langsung beralih ke adab pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari halaman 70. Di situ saya membuat judul bab wajib belajar hukum terkait pasar. Saya jadikan ini sebagai judul bab mengacu kepada kebijakan yang dulu pernah disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau radhiyallahu anhu mempersyaratkan yang boleh dagang di pasar Madinah hanya mereka yang paham tentang fikih jual beli. Ini semuanya yang hadir satu kampung, rata-rata satu kampung, satu kampung. Anda punya pasar nggak? Punya pasar? Belum. Ada pasarnya. Di kampung Thayyibah ada pasarnya? Nggak ada. Belum ada. Pasar online, pasar online ya. Pasar online kemana-mana. Kalau misalnya Anda mau buat pasar di kampung Thayyibah, salah satu yang Anda tetapkan sebagai persyaratan, boleh dagang di pasar ini jika lulus ujian fikih muamalah. Kalau nilainya 80 ke atas boleh dagang, kalau tidak di bawah 80 ke atas tidak boleh dagang. Anda kalau mau seperti itu, saya bisa sediakan soalnya. Saya sudah punya soal ujian tentang standar fikih muamalah dasar
Kalau nilainya 80% ke atas, insya Allah dia berarti paham tentang fikih jual beli secara umum. Kalau di bawah itu berarti dia belum memahaminya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia terbiasa keliling di pasar sambil membawa dirham, tongkat. Dan beliau mengusir para pedagang di pasar Madinah yang tidak paham fikih jual beli sambil mengingatkan, la yabi fi suqina illa man yabqa wa illa akala riba syafa'a aba. Tidak boleh berjual beli di pasar ini kecuali orang yang paham fikihnya. Jika tidak, dia akan makan riba baik sadar maupun tidak sadar. Dan seperti inilah idealnya. Pasar itu dikuasai oleh tidak hanya sebatas beragama Islam, tapi juga orang yang paham tentang bagaimana cara berdagang sesuai aturan Islam. Dan kebiasaan seperti ini masih dilanjutkan dari beberapa generasi setelahnya, termasuk dilaksanakan di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dalam kitab Min Akhlaqis Salaf dinyatakan, kana al-Imam Malik rahimahullah ya'murul umara'a fayajma'una tujar was-suqa wa yu'ridunahum 'alayhi fa idza wajada ahadan minhum la yafqahu ahkam al-mu'amalat wa la ya'rifu al-halal min al-haram aqamahu min as-suq wa qala lahu ta'allam ahkam al-bai' wasy-shira' thumma ijlis fi as-suq. Imam Malik biasa memerintahkan gubernur Madinah untuk mengumpulkan para pedagang yang ada di pasar. Kemudian beliau memberikan ujian kepada mereka. Jika beliau jumpai ada yang tidak menguasai bagian tertentu, ketentuan yang ada di pasar atau aturan lain yang ditetapkan dalam Islam, serta tidak bisa membedakan mana halal mana haram dalam usaha, maka beliau melarang mereka berjualan sambil mengatakan kepadanya, ta'allam ahkamal bai' wasy-shira'. Pelajarilah hukum jual beli, tsumma majlis fis-suq. Baru setelah itu silakan kamu duduk berdagang di sini. Siapa saja yang tidak menguasai fikih jual beli, maka mau tidak mau akal riba, dia akan makan riba, sadar maupun tidak sadar. Karena dia tidak tahu. Saya sebutkan contoh yang sangat real, yang itu betul-betul bersumber karena tidak tahu. Khusus dalam saya, mustahil orang ini melakukan transaksi riba karena kesengajaan. Tapi yang paling mungkin adalah dia melakukan transaksi riba karena tidak tahu. Para jamaah haji dan umroh, begitu mereka selesai melaksanakan aktivitas di kota Mekah atau Madinah, mereka pulang lewat Jeddah. Sebelum ke bandara, mampir ke mana dulu biasanya? Mampir ke mana? Kornis, ya. Mampir di Kornis Bali. Ngapain ke Kornis? Lempar jumroh real, menghabiskan sisa real. Di situ kan ada bakso Mangudin, Toko Ali Murah, soto Surabaya, sehingga yang digelar itu aneka makanan Indonesia. Terus aktivitas mereka apa? Ya sampai di sana nanti belanja, kemudian ke masjid, sholat zuhur, jamaah asar, baru kemudian berangkat ke bandara. Yang terjadi, ada di antara mereka ketika mau belanja kehabisan duit real. Terus utang temennya, dia utang temen. Saya utang real, nanti kalau sudah sampai di tanah air akan saya bayar pakai rupiah. Dengan kurs ketika bayar. Terus gimana ini? Saya sampaikan, ini riba. Loh kok bisa riba? Itu riba nasi'ah. Yang Anda lakukan itu sama dengan tukar-tukar real dengan rupiah, tapi tidak tunai. Dan sarf, tukar-tukar uang dengan uang yang tidak tunai, hukumnya riba nasi'ah. Dan mereka nggak sadar, oh ternyata ini riba. Saya kan tujuannya baik. Saya tidak membicarakan masalah niat. Saya tidak suudon kepada Anda. Saya yakin Anda tidak punya keinginan sebesar untuk melakukan transaksi riba, apalagi selesai melakukan haji untuk umroh. Cuma masalahnya praktek Anda ini termasuk di antara praktek riba, dan itu banyak dilakukan oleh para jamaah tanpa sadar. Kenapa? Nggak tahu ilmu. Maka benar apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, man ittajara qabla an yatafaqqaha irtaqama fil riba thumma raqama thumma raqama.
Barang siapa yang berdagang sebelum paham ilmunya, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin terjerumus, kemudian semakin terjerumus. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah ketika ada orang yang dia sudah paham, tapi ternyata kliennya tidak paham. Di halaman 74, saya kasih judul antara teori dan realita. Sebenarnya ini menjawab keluhan sebagian ikhwan. Dia ikut kajian seputar masalah muamalah. Alhamdulillah paham betul tentang bagaimana cara berbisnis yang syar'i. Bahkan ikut kajian rutin di Jogja. Saya punya kajian khusus muamalah setiap hari Selasa pagi jam 9 sampai jam setengah 11, sampai jam 10 atau setengah 11. Yang jadi kendala apa? Ketika dia berdagang, berbisnis, kliennya tidak paham. Nah, pada waktu kliennya diajak sesuai syariah, tidak mau mereka repot. Sama-sama muslim. Tapi bagi mereka, ya pokoknya alur kami ketika bisnis ya kayak gini skemanya. Kamu jangan buka-buka, nanti bikin repot. Nah, maka di situ ada kendala. Kadang ada orang yang sudah belajar, sudah paham, tapi ternyata pasangan bisnisnya tidak ngerti. Akhirnya mau dilaksanakan sesuai syariah, nggak sejalan. Sehingga sampai saya sarankan, Anda kalau seperti ini berarti ajak teman-temannya ikut ngaji sekalian. Nah, kalau mereka semuanya paham kan jadinya satu frekuensi. Kalau sudah satu frekuensi, mau melakukan transaksi sesuai syariah, insya Allah lebih aman. Tapi kalau kayak gini caranya, ada paham pengennya sesuai aturan, yang ini tidak paham maunya berbeda dengan itu, bahkan melanggar aturan, akhirnya tidak bisa jalan dengan baik. Pedagang emas mengalami seperti itu. Apalagi ini yang paling banyak sensitif dengan masalah riba. Termasuk salah satunya adalah seorang vendor yang dia sering punya proyek yang diberikan oleh BUMN, pengadaan barang. Dan ini termasuk ada unsur menjual barang yang belum dimiliki. Baik. Selanjutnya ada 10 adab yang perlu kita perhatikan ketika masuk pasar atau ketika di pasar. Yang pertama, dianjurkan membaca doa ketika masuk pasar. Dan doanya sudah saya sebutkan di halaman sebelumnya. Doa ketika masuk pasar. Doanya sangat ringkas. Gimana doanya? Gimana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Dicatat 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta pahala. Sama. Dihapuskan 1 juta dosa. Masya Allah. Amalnya sangat ringan, tapi pahalanya sangat besar. Kenapa bisa demikian? Para ulama memberikan penjelasan karena ibadah yang ringan ini dilakukan di tengah masyarakat yang umumnya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada orang yang melakukan amal saleh di tengah masyarakat yang lupa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal itu punya nilai yang lebih, sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Adab yang kedua, jangan hobi ke pasar. Kenapa jangan hobi ke pasar? Nabi SAW mengingatkan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di bumi ini adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di bumi ini adalah pasarnya. Maka jangan punya kebiasaan dan hobi di pasar. Terus kalau pekerjaannya berdagang di pasar gimana? Itu bukan hobi, itu sesuai kebutuhan. Sehingga Anda boleh melakukan aktivitas bisnis di pasar, tapi jangan terlalu berlebihan sampai tidur di pasar. Jarang pulang karena nungguin dagangannya di pasar. Terlalu pagi ketika masuk pasar. Seperti yang pernah dipesankan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. La takun awwal man dakhala fis-suq wa la akhir man kharaja minhu.
fa innaha ma'rakatus syaitan fiha bidha wa nusibar raya. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Karena di situ adalah tempat perangnya setan. Disebut sebagai tempat perang setan, artinya karena setan di situ paling banyak mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu manusia. Maka setan paling mudah membuat orang itu melakukan pelanggaran ketika mereka berada di pasar. Di sana setan bertelur, dan di situ dia menancapkan benderanya. Karena itu intinya adalah tidak dijadikan sebagai tempat yang favorit ketika orang itu berada di pasar. Nah sekarang hadirin, pasar itu kan ada perubahan. Mall itu dijadikan sebagai apa? Tempat rekreasi. Ya, pusing, pening, jalan-jalan di mall. Pulang seger. Berarti dia merasa senang dengan suasana seperti ini. Dan ini termasuk pasar. Makanya tempat seperti ini seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat yang nyaman, sehingga ketika kita masuk, kalau bisa nggak kerasan dan cepat-cepat, kalau bisa segera keluar. Karena disinilah setan paling banyak menggoda manusia. Tapi cuman begini, kita itu kan punya kebiasaan senang lihat barang, betul ya? Meskipun nggak beli, tapi kalau sudah ada orang yang buka lapak, aneka barang digelar, kita jalan sambil lihat barang, udah senang kok. Nah, sekarang kan ada model baru, senang melihat pasar online, marketplace. Sehingga kadang dia ketika suntuk, ini buka internet, lagi suntuk, kajian sudah bosan katanya, mulokal juga sudah selesai didengerin, kosong waktunya, yang diklik apa yang dibuka? Marketplace. Terus ngapain? Cuma keliling-keliling di marketplace. Lihat-lihat barang, meskipun nggak belanja. Ada yang tertarik, masukkan ke keranjang. Ini tertarik apa lagi, masukkan ke keranjang, dibiarin saja. Nanti kan hilang sendiri. Ya? Kalau nggak dilanjutkan ke pembayaran kan nggak ada efek sama sekali. Itu salah satu di antara contoh orang yang punya pengaruh senang melihat harta. Baik. Selanjutnya, biasakan menyebarkan salam di pasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menyebarkan salam kepada kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nah, terus gimana kita bisa mengetahui agamanya? Jangan-jangan nanti yang mendengar atau mendapatkan salam dari kita adalah non-muslim. Jawabannya adalah lihat agama dominan di masyarakat. Jika kita berada di negeri muslim, maka dominan adalah kaum muslimin. Karena itu dugaan kuat setiap orang yang kita jumpai adalah muslim, meskipun kita tidak kenal identitasnya. Kecuali kalau kita lihat orang itu membawa atribut non-muslim, bawa kalung salib atau kalung yang gambarnya adalah menandakan dia non-muslim. Kalau sudah lihat identitas itu, Anda jangan kasih salam. Tapi kalau ketika kita berada di tempat umum, tidak ada identitasnya, kita kasih salam, hukumnya dianjurkan. Setiap ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Loh, apakah kamu tahu kalau dia muslim? Lihat negaranya. Ketika kita berada di negara yang mayoritas muslim, maka hukum asal setiap orang yang kita jumpai adalah muslim sampai kita punya bukti kalau dia non-muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islami khair?" Islam apakah yang terbaik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Islam yang terbaik adalah Islam yang membuat seseorang dia banyak menderma, dan dia menyampaikan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Artinya pengaruh baik dari orang yang memiliki agama yang lurus seperti ini adalah dia menjadi sumber kebaikan bagi yang lain. Dia suka menyebarkan salam,
Dia suka memberikan kebaikan bagi yang lain, suka memberikan sedekah dan seterusnya. Baik. Ini terkait masalah adab yang ketiga. Adab yang keempat, tetap jaga sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu. Termasuk diantaranya adalah ketika Jumatan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pada waktu adzan Jumat sudah dikumandangkan, tidak boleh ada aktivitas jual beli. Seperti yang ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah terdengar suara adzan Jumatan, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Yang ini disimpulkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang adanya kegiatan jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Nah, kalau kemudian larangan ini dilanggar, sehingga ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan tapi masih ada aktivitas jual beli, apa hukum jual belinya? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan akadnya sah tapi dia berdosa. Sebagian ada yang mengatakan jual belinya batal dan orangnya juga berdosa. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan jual belinya batal sehingga konsekuensinya tidak diberlakukan. Contohnya apa? Ketika orang berangkat menuju masjid, menuju Jumatan, adzan sudah dikumandangkan karena dia datang telat. Sebelum masuk masjid, mampir ke toko minyak wangi, lalu beli minyak wangi. Boleh nggak? Tidak boleh. Dia masuk swalayan, sudah ngambil barang. Sebelum masuk ke kasir, adzan Jumatan dikumandangkan. Hukumnya apa? Jangan dilanjutkan, taruh saja di situ Jumatan. Kalau kamu lanjutkan, tetap transaksi. Pendapat yang kedua mengatakan transaksinya batal. Di samping itu juga berdosa. Dan ini hanya berlaku bagi mereka yang wajib Jumatan. Kalau mereka yang tidak wajib Jumatan, ibu-ibu, anak-anak, budak, orang yang sedang sakit, musafir, melakukan aktivitas seperti ini ketika Jumatan atau ketika sudah mendengar adzan Jumat diperbolehkan, karena dia tidak wajib Jumatan. Tapi kalau dia termasuk ahlul Jum'ah, orang yang wajib Jumatan, maka melakukan aktivitas dagang ketika Jumatan, pendapat yang lebih kuat, jual belinya statusnya haram. Ada salah satu swalayan yang bertanya, apakah kita perlu untuk merekrut karyawan wanita? Karena dalam satu kondisi ketika semuanya lelaki, kemudian kita sholat jamaah bareng, mengharuskan toko ini tutup. Padahal untuk mensuasanakan para pengunjung 5 menit sebelum adzan kalau bubar itu tidak bisa. Dia belum keluar. Terus gimana? Nah, di saat itulah Anda membutuhkan karyawan wanita. Sehingga mereka yang belanja ibu-ibu ketika Jumatan, toko tetap buka, silahkan. Atau pada waktu sholat jamaah, swalayan tetap buka, silahkan. Karena mereka tidak berkewajiban untuk hadir di kegiatan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Nah, selanjutnya ada berikutnya adalah memperhatikan adab yang syar'i ketika berinteraksi. Di antaranya ada ketika berbicara. Jadilah orang yang gampangan ketika berdagang. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih hutang. Berkebalikan dengan itu adalah orang-orang yang dia suka teriak-teriak di pasar, keras kepala, dan ketika berinteraksi inginnya menang sendiri. Dan ini termasuk di antara sifat yang tercela. Bahkan
pernah disebutkan dalam Taurat. Atau bin Yasar pernah bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lalu beliau bertanya, mohon sampaikan kepadaku sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat. Jawab Abdullah bin Amr, wallahi. Dan Abdullah bin Amr termasuk di antara sahabat yang bisa baca tulis. Termasuk di antara sahabat yang dia punya kemampuan baca tulis. Karena banyak di antara sahabat yang tidak punya kemampuan ini. Abdullah bin Amr punya kemampuan baca tulis. Wallahi innahu la mawsufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat merupakan sebagian dari sifat beliau yang ada dalam Quran. Di antaranya adalah laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Beliau bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar, dan bukan model manusia yang suka teriak-teriak di pasar. Makanya termasuk di antara cara dagang yang tercela, berdagang pakai teriak-teriak. Tahu gula digoreng dadakan, lihat tidak ini? Masuk? Oh itu sound system, bukan oh, ya. Baik. Jadi yang dimaksud teriak-teriak di pasar itu suka berantem ketika di pasar, rebutan lahan, rebutan barang, rebutan wilayah, kadang dia berantem. Atau dia menawarkan terlalu berlebihan sampai ganggu yang lain. Nah, ini termasuk di antara kebiasaan yang tidak bagus. Nabi SAW juga pernah mengatakan, Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawwadin sakhabin bil aswaq. Allah membenci orang yang sombong, rakus, suka teriak-teriak di pasar, kebiasaan kayak preman. Wa iyyakum haysyatil aswaq. Janganlah kalian suka melakukan haisyat di pasar. Apa itu yang dimaksud haisyatul aswaq? Maknanya adalah suka bertengkar, suka sengketa, dan suka perebutan dunia. Cuma masalah 500 rupiah itu masalah, berantem sama konsumennya, sampai teriak-teriak, enggak mau. Perbuatan seperti ini dilarang dalam agama kita. Selanjutnya, jangan membawa sesuatu yang mengganggu orang lain. Nabi SAW pernah berpesan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila kalian ke masjid atau melewati pasar yang di situ ada banyak orang dan dia membawa anak panah, fal yumsik ala nisaniha, maka hendaknya kalian perhatikan bagian mata tajamnya agar tidak gores orang lain. Orang zaman dulu kan punya kebiasaan kemana-mana, berlaku di Madinah, berlaku di mana? Madura, kemana-mana bawa celurit. Pernah berlaku di Jogja, kemana-mana bawa keris. Sehingga masing-masing punya senjata yang berbeda-beda. Sejalan dengan perkembangan zaman, suasana lebih aman, orang tidak butuh bawa tenaga dan tidak perlu butuh bawa senjata ketika berjalan kemana-mana. Yang penting ATM ada isinya. Nah, dulu karena ada kebiasaan seperti ini, Nabi SAW mengingatkan, kalau melewati keramaian, hati-hati jangan sampai bagian yang tajam itu terluka. Pada waktu sholat ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menginjak tombak yang terluka, sehingga kaki beliau terluka. Dan tombak itu dibawa oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mengenai kakinya Ibnu Umar, sehingga orang pada berkerumun menolong Ibnu Umar. Terus Hajjaj datang, kenapa kamu? Apa jawab Ibnu Umar? Kamu datang dengan membawa barang yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dibawa ketika sholat ini. Masa sholat ini bawa tombak terbuka, sehingga bagian tajamnya itu mengenai orang lain. Baik. Ya mungkin dari sini kalau penerapannya di zaman kita tidak begitu kelihatan, karena orang di zaman kita kemana-mana tidak bawa senjata, tidak sebagaimana orang di masa silam. Yang ketujuh, tundukkan pandangan. Ini tidak hanya berlaku di pasar, tapi juga berlaku di tempat yang lain. Di pasar lebih sangat, karena ada sebagian orang yang nyari, di sini saya kasih tanda kutip, senggolan.
melihat suasana seperti di Tanah Abang, masya Allah, campur baur laki perempuan, sudah nggak bisa dibedakan. Di jalan lorong-lorong kecil yang sempit antar lapak dengan lapak yang lain, isinya orang-orang yang lalu lalang. Yaitu kalau nggak senggolan dengan aurat mustahil, pasti bersenggolan dengan aurat. Termasuk diantaranya adalah ketika kita naik KRL ya, busway, KRL, terus apa lagi? Dan fasilitas umum yang lainnya. Itu namanya orang kalau sudah campur dari satu di situ, laki dan perempuan susah untuk dipisahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya, hindari bagian yang bisa dihindari, dan kalau tidak bisa dihindari, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, jaga aurat wanita. Ini berlaku bagi para wanita. Hindari perbuatan yang bisa memicu syahwat ketika keluar rumah. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan, atau dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan, ayyuma imra'atin istaqarat thumma kharajat liyujada rihuha fa hiya zaniyah. Wanita manapun yang memakai wangian kalau dia keluar rumah agar bisa menebar pesona di hadapan para lelaki, ketahuilah bahasanya dia adalah wanita pezina. Yang itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa disebut sebagai wanita pezina? Karena dia memicu syahwat orang yang menciumnya. Naik motor, tiba-tiba ada ibu-ibu mau ke kantor lewat, nyalip, bau bawang. Bukan bau bawang, yang bau bangku. Kita yang berada di belakangnya mencium bau wanginya, yuthiru fi syai', ya sedikit ada pengaruh, dan itu yang menjadi alasan kenapa wanita seperti ini disebut sebagai pezina. Yang kesembilan, hindari pemborosan dan tabdzir. Apa beda antara tabdzir dengan israf? Di sini saya sebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abidin. Israf pemborosan adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas. Sedangkan tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Anda punya kuota, tapi dipakai untuk nonton sesuatu yang haram, masuk kategori apa ini? Tabdzir. Tapi kalau Anda menggunakan kuota Anda dipakai untuk nonton YouTube yang isinya mubah, tapi berlebihan sampai menghabiskan kuota, beli lagi, habis lagi, beli lagi, habis lagi. Ini israf. Yang ke-10, berikan hak jalan bagi orang lain, karena ini bagian yang barangkali paling sering dilanggar oleh masyarakat yang menggunakan pasar. Masyarakat kalau sudah di pasar terus pasarnya tumpah, itu menghalangi pengguna jalan. Parkirnya kemana-mana sampai makan setengah jalan, sehingga orang yang lewat jadi macet gara-gara gangguan pasar. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah harga di pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah harga tidak lepas dari yang namanya pembahasan seputar masalah inflasi. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwasanya inflasi tidak mengurangi rezeki. Anda bisa buka halaman 156. Inflasi tidak mengurangi rezeki. Ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada kejadian di zaman beliau mengalami inflasi. Lalu sahabat lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada beliau untuk menurunkan harga. Apa yang beliau sampaikan? Beliau tidak turunkan harga, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang konsep rizki dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha
Huwal qabidul basitul musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah zat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Sehingga adanya kenaikan harga semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari ketetapan Allah. Prinsip yang kedua, bahwa kenaikan harga tidak mempengaruhi rezeki seseorang. Artinya begini, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk semua hamba. Namun ketetapan Allah terhadap rezeki hambanya itu tidak datar. Tidak datar. Rezeki bapak berapa? Tidak tahu gitu ya. Kita dikasih rezeki oleh Allah sampai kita meninggal dunia. Berapa total jatah rezeki yang akan kita nikmati, manusia tidak ada yang tahu. Dan rezeki itu dikasih oleh Allah tidak datang, namun fluktuatif. Kadang naik, kadang turun, naik, turun, naik, turun, 12 mati. Karena kalau rezeki habis itu berarti orangnya mati. Baik. Lalu bagaimana cara Allah Ta'ala membuat rezeki kita mengalami fluktuasi? Cara Allah membuat rezeki itu mengalami fluktuasi adalah dengan adanya inflasi. Kadang harga murah, kadang harga mahal, kadang orang bisa beli, kadang nggak bisa beli, dan seterusnya. Itulah yang saya sebut bahwa keberadaan inflasi itu tidak mempengaruhi rezeki. Karena rezeki telah ditetapkan oleh Allah, hanya saja ketetapan Allah itu tidak mendatar, tapi kadang naik, kadang turun. Prinsip yang ketiga, yang lebih penting itu bukan masalah murah dan mahalnya harga. Yang lebih penting kan bisa beli. Yang lebih penting apa? Bisa beli. Sehingga kalau Anda punya atau Anda berada di sebuah wilayah daerah, harganya murah, tapi Anda nggak bisa beli, Anda nggak punya duit. Dengan Anda berada di sebuah daerah, harganya mahal tapi bisa beli, lebih senang mana? Enak yang bisa beli. Yang penting kan bisa. Barangkali Bapak Ibu masih ingat ya, kita waktu kecil dulu mie instan berapa harganya? Mungkin di bawah 200 rupiah atau berapa. Tapi kita nggak bisa beli tiap hari. Kita nggak bisa beli tiap hari. Sehingga bahkan kadang satu bungkus mie instan dimasak, kemudian diketok ya, sampai mengembang, dimakan satu keluarga. Kadang dibagi 4, campur nasi yang banyak, mie-nya dijadikan lauk. Sekarang Anda mau makan mie instan tiap hari, satu udah? Nggak boleh sama istrinya. Bapak harus menjaga kesehatan, ini bisa berbahaya. Dulu yang makan mie instan tiap hari nggak bisa beli. Sekarang Masya Allah, bahkan bisa 3 kali sehari. Bapak saya pernah bilang, di kampung saya ada penjual soto Lamongan yang itu terkenal enak. Dulu nggak bisa beli. Untuk bisa beli itu harus nabung sepekan dulu baru bisa beli. Dapat 1 mangkok dijadikan sebagai lauk sehari 1 keluarga. Sekarang Masya Allah harganya jauh lebih mahal. Dulu harganya cuma 2.000. Sekarang harganya sudah 12.000. Kita bisa beli bahkan 3 kali sehari. Bahkan tiap hari pun bisa. Makanya yang penting adalah bisa beli, bukan masalah mahal atau murahnya harga. Anda tidak perlu khawatir gelar mau naik, gelar mau turun, biarkan saja. Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Yang penting adalah kita bisa beli. Baik, Bapak Ibu yang sudah pernah haji sebelum tahun 2000, ada? Tahun 90-an. Haji sebelum tahun 2000 cukup murah. Cuma berapa? 9 juta, 9 sampai 10 juta. Tidak ada istilah antri, tidak ada. Daftar hari ini, Dzulhijjah besok berangkat. Sehingga kuota masih sangat terbuka. Sekarang yang plus berapa? Plus 250. Ada yang agak murah dikit 200 juta. Antrinya 5 tahun. Plus berapa? 200 juta. Masya Allah.
Ini bukti kalau kaum muslimin Indonesia itu kaya. Kaya mereka. Yang dulu murah mereka nggak bisa beli, mahal justru malah antri-antri. Makanya yang penting bukan masalah mahal dan murahnya, yang penting apa? Kita mampu untuk menjangkaunya. Yang keempat, yang menjamin rezeki di waktu susah sama dengan dan yang menjamin rezekimu di waktu senang. Karena itulah Abu Nu'aim meriwayatkan, dulu ada orang yang mendatangi Imam Abu Hazim dan beliau mengadukan inflasi yang terjadi di masyarakat. Ya Abu Hazim, amma tara qad. Wahai Abu Hazim, tidakkah Anda lihat sekarang harga sudah banyak yang naik? Kemudian Abu Hazim mengatakan, wa ma yaqumukum an min dzalika. Apa yang membuat kalian bingung dengan masalah seperti ini? Innal ladzi yarzuquna fil rukhas, innal ladzi yarzuquna fil rukhsi, huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya zat yang memberikan rezeki kepada kita pada waktu harga barang itu murah sama dengan zat yang memberikan rezeki kepada kita pada waktu harga barang itu mahal. Dan rezeki yang sebenarnya adalah apa yang bisa kita manfaatkan. Baik, Anda kalau paham 4 prinsip ini terkait masalah inflasi, insya Allah tidak ada lagi istilah takut ketika mengalami inflasi. Biarkan yang namanya perubahan harga itu berjalan sebagaimana apa adanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Dan yang lebih penting adalah kita bisa menjangkau, bukan masalah mahal maupun murahnya harga. Baik, kekhawatiran kita saat ini adalah masalah biaya pendidikan. Kemarin ada orang yang memposting harga sekolah TK di Jakarta, uang pangkal 20 juta, ada yang sampai 30 juta, bahkan ada yang di atas 50 juta. Kita sekarang persoalkan anak-anak kita di SDIT atau SMPIT, mondok di beberapa pesantren yang ada di Jawa. Yang kita lakukan adalah harganya begitu mahal. Terus mikir, kakaknya kita segitu, nanti bayi ini berapa? Jadi orang tuanya sudah mulai ketakutan, nabungnya perlu diperbanyak dan sebagainya. Anda nggak perlu khawatir. Ini juga masuk dalam kategori rezeki. Dan kalau pun tidak bisa menjangkau bagian yang situ, berarti cari celah yang lain yang kira-kira bisa dijangkau. Terserah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi harta ini kepada hambanya. Salah satu di antara kawan yang beliau ikut menangani kajian rohaniah di Al-Azhar cerita ke saya, ada fenomena menarik di SD Al-Azhar. Kenapa? Tiap hari uang jajan anak-anak SD itu mencapai 300.000 per anak. Masya Allah, 300.000 itu SPP di sekolah saya masih susu. Dan terus kenapa? Yang dibeli itu drone. Anak SD jajan drone, kemudian robot yang otomatis. Masya Allah. Ya pantas saja orang tuanya ngasih uang saku segede itu, karena yang mereka beli itu barang-barang yang mewah. Jadi ada banyak penjual barang-barang yang mahal itu mendekat merapat di SD Al-Azhar. Padahal harganya sampai 300.000, 200.000. Jajannya anak SD Al-Azhar. Masya Allah. Baik. Nah selanjutnya tentang harga. Ada pembahasan tentang masalah atas air. Atas air itu berarti menetapkan harga. Dan di sini saya bagi menjadi dua, atas air dalam kondisi normal dan atas air dalam kondisi tidak normal. Atas air dalam kondisi normal menetapkan harga dalam kondisi normal. Maksudnya begini, terjadi kenaikan harga tapi karena faktor normal. Faktor normal itu apa Pak? Ya karena masalah keseimbangan demand and supply. Kalau ada banyak orang yang butuh tapi ternyata ketersediaan sedikit, biasanya terjadi apa? Naik harganya. Dan sebaliknya, ketersediaan melimpah
ternyata yang butuh sedikit harganya jadi murah. Nah, kalau misalnya kebutuhan banyak, ketersediaan sedikit, harganya mahal, lalu ada orang yang membuat kebijakan kita turunkan harga, pendapat yang benar ini kezaliman. Kenapa zalim? Kasihan kepada para pedagang, ulangnya mahal tapi dia dipaksa untuk menjual dengan harga yang murah, sehingga Nabi SAW tidak mau melakukan seperti ini. Anda bisa lihat yang tadi sudah kita singgung ya, Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan dari para sahabat di halaman 158, hadis yang paling bawah. Ketika beliau diminta untuk menurunkan harga, beliau tidak mau. Alasan beliau, wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadhamatin fi damin wala mal. Dan aku berharap ketika aku bertemu Allah, maksudnya ketika aku meninggal dunia, tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku untuk masalah darah maupun masalah harta. Dia itu khawatir, kalau saya turunkan harga, berarti saya mendolimi para pedagang. Tulangnya mahal karena ketersediaan barang sedikit, sementara permintaan banyak. Tapi oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin diturunkan harganya, mereka menanggung resiko rugi. Nabi SAW khawatir nanti umatnya ini untuk di akhirat. Ini pada seorang Nabi punya kekhawatiran seperti ini, sehingga beliau itu kan menjadi manusia yang nol kezaliman. Jangan sampai ada tindakan kezaliman yang beliau kerjakan, yang beliau lakukan. Bahkan sampai di akhir hayat beliau, Nabi SAW pernah mengumumkan kepada sebagian sahabat, ada nggak di antara kalian yang pernah saya pukul tapi dia belum balas? Ngacung salah satu sahabat, saya ya Rasulullah, pernah dilakukan seperti itu. Kemudian beliau diizinkan, kalau begitu silahkan balas saya. Sehingga beliau tidak ingin ketika beliau meninggal dunia ada hak orang lain yang belum tertunaikan, ada kezaliman yang belum terbalaskan. Ini Nabi, orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau mengalami seperti ini kan meremehkan, saya paling cuma segitu saja. Nanti kalau ini belum merokok ya cuma sebentar. Tuhan sayang. Peristiwa di akhirat jauh lebih menyedihkan. Sehingga kadang kita meremehkan dengan tindakan kezaliman. Maka hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Baik. Yang kedua, tasghir dalam kondisi tidak normal. Tidak normal yang dimaksud adalah karena ada ulah manusia. Misalnya gimana Pak? Ada orang yang menimbun, kemudian ketika ditimbun harga jadi mahal, ketersediaan menipis, padahal permintaan banyak, akhirnya harga jadi melambung. Maka pemerintah punya kewajiban, punya hak untuk menetapkan harga. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan untuk masalah tasghir. Nah, contoh tasghir di tempat kita, penetapan harga di tempat kita adalah adanya HET, harga eceran tertinggi. Itu zalim atau tidak, kembali kepada dua latar belakang tadi. Dari yang saya tahu, pemerintah menetapkan HET itu berdasarkan nilai dari modal sebuah produk. Contoh yang ada HET-nya apa? Obat. Pemerintah mempelajari obat ini biaya risetnya sekian, biaya produksi sekian, biaya pemasaran sekian, berarti kira-kira boleh dipasarkan dengan harga sekian. Nah, ini jangan dilanggar, karena pemerintah melihat ini bagian dari kemaslahatan untuk menetapkan bahasa. Sehingga kalau kita perhatikan, sebenarnya praktek ini sesuai dengan syariat. Ini praktek pemerintah sesuai dengan kondisi syariat. Lembaga apa yang menetapkannya? Lembaga apa? Pemerintah. Cadangan adalah proses di bawahnya.
diperbolehkan dengan kondisi seperti tadi. Wallahu ta'ala. Nah, kalau sudah ada tas'ir, maka tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Bedakan antara dua hal ini, keuntungan dan harga pasar. Mendapatkan keuntungan lebih dari 100% boleh tidak? Boleh. Menjual barang di atas harga pasar tidak boleh. Maksudnya gimana, Pak? Anda bisa pulang sebuah barang. Misalnya, HP ini pasarannya 3 juta. Anda pulang HP ini seharga 500.000 misalnya. Kok bisa dapat dari mana? Ya, yang penting nggak maling. Ya mungkin ada orang bosan berdijual atau keluarga sendiri tak beli 500 mau nggak apa-apa. Anda bisa jual dengan harga 3 juta. Tidak melebihi harga pasar, boleh nggak? Boleh. Pulangnya murah, dijual dengan harga standar, hukumnya diperbolehkan. Sehingga keuntungan 100% lebih boleh, tapi tidak boleh melebihi harga pasar. Contoh menjual dengan melebihi harga pasar itu seperti menjual barang dengan cara dikasih harga mentung. Mampir di sebuah Anda pakai plat B ya, di sini nanti datang ke alun-alun Jogja. Terus beli dan di Pak minta 2 mangkok, dikasih 2 mangkok, dihabiskan berapa Pak? 100.000. Ada rasanya cuma 5.000. Ya kalau di alun-alun ya 6.000. Anda disuruh minta per mangkok 50.000 karena ngerti platnya B, nggak ngerti kok, nggak tahu harga, langsung dipentung. Ini namanya menjual dengan harga mentok, dan itulah yang dimaksud menjual jauh di atas harga pasar. Hukumnya gimana? Boleh. Nanti konsumen punya hak khiar untuk membatalkan akad. Harus kadung dimakan gimana? Nah, kembalikan gimana? Tidak bisa. Terus gimana? Anda kasih senilai harga normal. Pokoknya ini saya bayar 6.000, tinggal pergi. Karena ini perbuatan wallahu a'lam. Baik, yang terakhir tentang masalah maklar. Kita sampai jam berapa? Setengah 6. Setengah 6 ya. Kalau saya bahas maklar, waktunya tidak cukup. Singkat saja. Hukum maklar boleh dalam Islam, dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat di Sahih Bukhari. Sehingga praktek maklaran itu ada di Sahih Bukhari. Di sini saya sebutkan beberapa praktek atau penjelasan tentang maklaran. Anda bisa buka di halaman 257. Imam Bukhari dalam Sahihnya mengatakan, walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajlisin sab'asan. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Basri, upah maklar hukumnya boleh. Ini ada di Sahih Bukhari. Lalu tentang metode maklaran ada 2. Yang pertama menurut penjelasan Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas, la ba'sa ayyaqula bi hadha thawba fama zada ala kadha wa kadha fa huwa laka. Ibnu Abbas mengatakan tidak masalah penjual mengatakan jualkan baju ini seharga sekian, jika lebih dari harga sekian keuntungan itu jadi milik kamu. Maksudnya pemilik barang mengizinkan kepada maklarnya, Bapak kalau mau ngambil untung silahkan, pokoknya saya minta bersih 100. Kamu kalau mau ngambil untung silahkan naikkan sendiri. Ini cara maklaran model 01, model yang pertama. Yang kedua, cara maklaran model yang kedua menurut Ibnu Sirin, idza qala bihu bikada, kalau ada orang yang mengatakan kepada maklarnya, tolong jualkan dengan harga sekian, famakana min ribhin fawalaka, nanti untungnya milik kamu, au baini wa bainak fala ba'sa bihi, atau kita bagi 2, hukumnya diperbolehkan. Contohnya, tanah ini tolong kamu jualkan per meter 500.000.
jangan dinaikkan. Nanti kamu saya kasih 3%. Jadi total penjualan. Sehingga dia boleh nggak menaikkan? Nggak boleh, kecuali atas izin siapa? Atas izin siapa? Pemilik. Paham ya? Berarti apa beda antara pertama dan kedua? Kalau yang pertama, pemilik tidak menetapkan harga jual. Pokoknya ini dari saya sekian 100. Kalau jualkan mobil ini, pokoknya saya nomor C, saya terima bersih 100. Nah terus nanti saya dapat apa? Ya silahkan cari sendiri. Anda jual 120 laku, boleh nggak? Yang 20 punya siapa? Punya. Jika ada juga 100 juta 20 ribu. Untuk 20 ribu ada berapa untuk memiliki? Alhamdulillah. Bagus. Yang kedua, Anda menetapkan harga. Nah, pemilik menetapkan harga dan keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik. Ini pokoknya dari saya 500, nanti kamu saya. Itu nggak boleh dinaikin. Kalau mau naikkan, izin dulu ke pemilik. Pemilik mengizinkan silakan. Kalau terlanjur dinaikkan dan ternyata laku, gimana Pak? Hasil kenaikannya wajib diserahkan ke pemilik. Nah selanjutnya terserah pemilik apakah Anda mau dikasih lebih atau tidak. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Bolehkah makelar dimakelarkan? Ada di pembahasannya ya. Bolehkah makelar dimakelarkan? Anda silahkan langsung lihat di halaman 280. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dulu ada orang yang punya profesi sebagai dalal. Dalal. D-A-L-L-A. L, dalal. Siapa itu dalal? Dalal itu adalah orang yang tukang menjualkan barang milik orang lain. Ada orang bawa barang, lalu dia datang ke pasar. Sampai di pasar, dia ingin nggak capek, akhirnya manggil orang yang bisa menjualnya. Si A, ini saya punya barang, total sekian, harganya sekian. Nanti tolong kamu jualkan, tak tunggu di warung kopi. Nah orang yang menjualkan ini namanya apa? Dalal. Pertanyaannya, bolehkah dalal ini menjualkan barang milik si A tadi bersama para dalali? Tidak ada dalal-dalal yang lain yang disebut dengan para dalali. Syekhul Islam mengatakan ketika si dalal akan menyerahkan barang itu kepada ila ghairihi minad dalali, kepada para dalalin yang lainnya, wa radiya bidzalika, dan pemilik barang itu dengan itu, lam yakun bidzalika ba'sun bi'arai, maka hukumnya diperbolehkan. Anda bawa barang, lalu Anda serahkan kepada si A, dan Anda tahu si A ini pasti nanti akan memanggil komplotannya untuk turut memasarkan barang-barang, dan Anda setuju, maka hukumnya diperbolehkan. Kita kan biasanya kayak gitu. Saya punya 100 unit yang sudah saya kapling, kemudian saya serahkan ke perusahaan broker. Baik si A tolong pasarkan. Saya yakin si A itu gak bakalan sendirian. Dia punya RCTI, bukan calon tanah Indonesia. Kemudian dia sebarkan ke krunya RCTI tadi, lalu dipasarkan barang-barang. Dan saya tahu ini pasti pakai kru, pakai tim. Maka praktek seperti ini hukumnya diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau saya nggak tahu? Sementara si A tidak minta izin kepada saya, ada khilaf di tengah para ulama di jawazi tawqilihi bila iznil muwakkil ala qaulaini masyhurain, dan ada dua pendapat yang masyhur di sana. Wallahu ta'ala. Baik. Dan kesimpulannya, insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya terkait masalah biaya makelar.
siapa yang menanggung biaya makelar. Pada asalnya yang menanggung biaya makelar adalah orang yang minta dimakelari. Bisa menjual, bisa membeli. Kalau misalnya pembeli yang minta, Mas tolong carikan tanah yang luasnya sekian, kemudian lebarnya sekian, tapak muka sekian, ada jalan kayak gini. Terus dia cari, ketemu. Maka pada asalnya biaya orang yang nyari ini dibebankan kepada siapa? Pembeli. Dan sebaliknya. Nah, karena itulah bolehkah makelar mendapatkan fee dari kedua belah pihak? Di sini saya sebutkan pada asalnya diperbolehkan, kembali kepada kesepakatan bersama. Karena dalam hal ini tidak ada aturan baku yang ditetapkan oleh syariat, sehingga kembali kepada kesepakatan. Kemarin sempat ada sedikit ralat yang disampaikan oleh kawan saya, ada salah terjemah. Saya lupa di halaman berapa ya. Dan kemarin sempat saya umumkan di Facebook, ralat di buku saya pengantar atau pasar muslim dan dunia makelar. Nah, semoga ketemu. Ada di halaman 271. Ada di halaman 271. Halaman 271 paling bawah. Ketemu? Karena hibah ini milik wakilnya. Yang betul hibah ini milik yang mewakilkan, bukan milik wakilnya. Di paling bawah, ketemu ya? Oke, ada coret milik wakilnya, itu ada coret ganti milik yang mewakilkan. Nah, ini terkait masalah biaya yang dibebankan kepada keberadaan makelar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan mohon maaf karena waktunya terbatas. Barangkali pertanyaan yang akan kita jawab tidak banyak. Masya Allah. Makelar semua. Ini makelar semua. Bagaimana berjualan dua harga? Jualan A, kalau di atas harganya 20.000, kalau ambil sendiri 15, boleh ya. Berarti 5.000 biaya antar, harga barang tetap sama 15. Apa hukum Jumat berkah? Mengkhususkan sedekah di hari Jumat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia punya kebiasaan sebelum berangkat Jumatan sedekah dulu. Entah ngasih makan atau ngasih uang. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau bertemu Rasul, maka sebelum ketemu sedekah dulu. Meskipun ayat ini sudah mansukh. Ayat ini sudah mansukh. Ada di surat apa? Faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. A'ashfaqtum faqaddimu. Ada di surat Mujadilah ayat 12. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau bertemu Rasul, maka sebelum ketemu Rasul sedekah dulu. Sehingga dulu ketika mau ketemu Nabi SAW, mau konsultasi, mau tanya apa, sedekah dulu. Sebelum ayat ini diamalkan, Allah menurunkan ayat setelahnya yang menjadi penghapus ayat sebelumnya. Dan hanya ada satu sahabat yang berhasil mengamalkannya sebelum dihapus, Ali bin Abi Thalib. Selain itu tidak. Sehingga ketika ayat itu turun, Ali langsung pengen ketemu Nabi SAW, sedekah sekian dinar ketemu Rasulullah SAW. Kalau ini diperlakukan di zaman sekarang, mau ketemu Ustaz sedekah dulu. Kira-kira gimana? Berat ya?
Allah ajarkan kalau mau ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja sedekah dulu, maka ketika mau ketemu Allah kita harus lebih serius, sehingga didahului sedekah. Karena itu sedekah di hari Jumat memang tidak ada hadis khusus, tapi praktek sebagian ulama seperti itu memahami dari ayat surat Al-Mujadilah ayat 12. Meskipun ayat ini sudah masuk, tapi kalau diamalkan, ketika itu diamalkan masih dianggap sebagai amal yang diperbolehkan. Kami membuat sebuah lembaga pinjaman tanpa riba dengan modal simpanan anggota yang akadnya qard. Syaratnya simpanan ini tidak bisa diambil kecuali keluar keanggotaan. Dari pengurus belum bisa menjamin dana anggota jika terjadi uang hilang atau peminjam tidak bayar. Bagaimana solusinya? Ya, kalau pengurus siap ganti ya tidak apa-apa. Jika memang akadnya qard, berarti ketika uang itu masuk statusnya utang, dan uang utang maka wajib dikembalikan sesuai dengan nominal utang yang diterima. Berarti pengurus wajib menjamin. Karena itu kalau pengurus sudah siap jamin, ya, berarti akadnya jangan qard, tapi akadnya diganti yang lain. Misalnya akad ini bukan qard ya, tapi waqiah, titipan. Sehingga bapak stok duit itu sama dengan titip di tempat kami. Namun konsekuensinya kalau itu titipan, Anda tidak boleh menggunakannya. Pengurus tidak boleh menggunakannya, ya cuma ditampung, disimpan di brankas. Nah, terus ngapain kalau terus solusinya gimana? Saya bisa kasih saran, Anda bisa kerjasama dengan bank yang tidak memberikan bunga. Ada salah satu di antara produk bank syariah yang dia sama sekali tidak kasih bunga, sehingga uang masuk utuh 100%. Ketika diambil tetap senilai segitu. Insya Allah ini salah satu di antara solusi. Karena ketika uang berada di bank, insya Allah statusnya aman karena dijamin oleh LPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan syarat-syarat penjualan rumah secara syariah. Pengajian ya, jual rumah dengan jual kacang bedanya apa? Orang jualan rumah, jualan cilok, jualan getuk, bedanya apa? Nah, sama jual. Cuma mungkin kenapa jual rumah menjadi bermasalah? Karena ada bank yang datang. Kalau orang melakukan jual beli normal, baik tunai maupun kredit, langsung ke pemiliknya, ke penjualnya, pada asalnya nggak ada masalah. Orang beli getuk kredit, bisa nggak? Bisa. Jadi beli getuk 1 kintal, membayarnya kapan? Ya bulan depan. Sama dengan beli rumah, membayarnya bulan depan atau dicicil. Sehingga intinya adalah ketika tidak ada pihak yang ketiga, insya Allah transaksi yang Anda lakukan lebih syar'i. Bagaimana hukum sewa kios yang dibangun di atas tanah garapan, sempadan sungai? Sama dengan tadi ya. Namanya tanah milik orang, bukan miliknya, jangan disewakan. Sehingga hasil penyewaannya adalah uang haram, karena itu bukan miliknya. Bagaimana dengan pasar saat ini yang menggunakan jalan raya sehingga terjadi kemacetan? Nah, ini tugas pemerintah untuk kemudian menertibkan. Yang kita tahu sebenarnya sudah dikasih tempat ya. Tempatnya agak ke dalam, nggak ada kok pasar di jalan ke dalam, tempatnya agak ke dalam. Tapi kalau biar tumpang sampai keluar. Atau kondisi yang kedua, ada car free day antara titik ini sampai titik ini ditutup untuk kegiatan masyarakat khusus di hari Ahad pagi antara jam sekian sampai jam 9. Nah kalau kayak ini hukumnya diperbolehkan. Intinya kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Dari sini ke kajian sebelah berapa menit?
Kalau setengah jam kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf tidak bisa karena setelah maghrib saya ada kajian di tempat sebelah. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Dan insya Allah untuk detail masalah fikih jual beli ada forum khusus. Tadi ada banyak sekali yang bertanya tentang operasi, kemudian jual beli, jadi reseller dan seterusnya. Ini dibahas khusus di kajian yang materinya tentang fikih jual beli dan harta haram. Dan insya Allah akan dikupas di Masjid Lembah Hijau besok siang kalau tidak salah. Masjid Lembah Hijau hari Ahad di Masjid Al-Hidayah, Taman Lembah Hijau, Lipo Cikarang. Judulnya pada buku fikih jual beli dan harta haram. Nah itu cukup panjang. Kajiannya dari mulai setelah zuhur sampai menjelang maghrib sampai setengah enam. Ya, ada asal masih lanjut sampai setengah enam di sini. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.